kelas, kakak kelas sama si alumni SMP. Nah, si alumni SMP ini nih bandel nih pacar ketiga dia, sama bersekongkol sama si pacarnya SMA itu, guys. Balik lagi dengan aku Cica Piloid. So guys, di video kali ini adalah episode yang paling berbeda dari yang lain, karena di video kali ini aku akan membuka sesi keluh basah. Jadi sekarang temanya adalah keluh basah para fuckboy. Oh my god, kalian tau fuckboy gak sih? Menurut kalian pengertian fuckboy itu apa sih? Coba kita lihat curhatan para fuckboy yang sudah aku kumpulkan, yang sudah aku instastory, dan inilah jawaban dan curhatan para fuckboy berikut ini. Let's go. Buat teman-teman di sini aku udah buat story tentang curhat fuckboy. Kalian pengen curhat sepanjang apapun, pokoknya privacy terjaga banget. Jadi semuanya aku blur dan ya, mari kita bacakan dari yang awal. Ya, maksudnya fuckboy itu apa sih? Oh, gue ngerti. Ya, dia ngerti juga ya. Dulu tuh aku pernah deket sama cewek, bisa dibilang teman SMP gue. Bentar, jadi ngomong aku ke gue gitu kayak oke. Kami tuh deket banget ya. Jadi pas SMP dia punya teman cewek ya, deket banget. Tapi kitanya tuh gak ada hubungan apa-apa, maksudnya tanpa status pacaran. Nah, si ceweknya itu nurut banget sama gue. Intinya gue dia layanin deh sama dia. Maksudnya gue apa-apain gak marah, gue giniin, gue gituin, dia tetap kalem bet. Padahal gue udah punya pacar. Parah sih gue, anjir. Ya ampun, itu anak orang udah kayak dijadiin babu. Next. Gue dulu sempat jadi fuckboy zaman masa-masa kuliah di daerah Kemanggisan. Basically emang gue orangnya house ya. Jadi suka gampang bosen sama orang yang lagi deket atau gebetan. Cerita gue tuh berawal dari Tinder, dimana gue selalu naruh jarak di Tinder itu cuma 1 kilo, yang dimana gue bakalan ketemu anak satu kampus sama gue dan pastinya ngekos juga. Nah, karena gue selalu open Tinder itu jam-jam selesai nugas, saat gue dapet match itu gue langsung tembak untuk ajakin dia nongkrong besok jam pulang kampus. Nah, dapet nih korbannya nih. Lewat chat itu gue juga selalu bikin pertanyaan yang dimana dari pertanyaan itu gue bisa tahu jawaban dia, kalau dia tuh mau diajak ke kosan atau enggak. Tapi pertanyaan itu tersirat. Wah, ini fuckboy kelas kakap nih guys ya. Dan karena gue orangnya supel juga, alias gampang bergaul dan asik, jadi gampang untuk masuk ke kehidupan orang. Setelah gue tahu dia bisa diajak ke kosan, selang sehari 2 hari setelah ketemu di luar langsung coba ajak ke kosan. Entah bilang temenin tugas atau masih banyak lagi alasannya. Oke, berawal dari aplikasi berarti ya. Next, ke fuckboy selanjutnya. Gue pernah pacarin 3 orang cewek. Wow, kaya sekali dia. Cewek pertama gue sih anak karate ya. Gue ngajar dia karena dia adik kelas gue. Yang kedua itu kakak kelas gue, anak basket dari SMA. Dan yang ketiga itu alumni SMP. Jadi dia punya 3 cewek, satunya adik kelas, satunya kakak kelas, dan satunya alumni SMP-nya dia, teman-temannya. Pas gue pacaran, gue gak pernah publikasikan karena takut ketahuan. Dan pacar gue suruh gak pernah upload foto gue ataupun foto bareng kita. Dan sering berjalannya waktu, pacar gue yang alumni SMP gue curiga sama tingkah gue dan si anjing. Akhirnya ketahuan. Ya selompat-lompatnya, setinggi-tingginya tupai melompat pasti jatuh juga guys ya. Gue nggak tahu kalau kakak kelas gue yang dari SMA lain itu temenan sama pacar alumni SMP gue. So ceritanya dia lagi keangkringan dan pas ketahuan parah banget anjir. Gue di video call sama pacar gue yang dulu kakak kelas dari SMA lain. Nah, dia di video call sama pacar yang dulu yang pacarnya kakak kelas ya guys. Pas gue angkat, buset, ada pacar gue yang satunya alumni SMP. Dan mereka bilang, "Hai bangsat." Dan disitu gue malu banget anjir kalau ketemu mereka. Tapi untungnya putusnya lewat WA semua, jadi gak terlalu malu. Ya ampun. Jadi punya 3 cewek ya teman-teman, adik kelas, kakak kelas, sama si alumni SMP. Nah, si alumni SMP ini nih bandel nih pacar ketiga dia, sama bersekongkol sama si pacarnya SMA itu guys. Ya kira ketahuan juga. I don't wanna judge, just read. Ya lanjut lagi. Dulu gue orangnya culun banget karena lulusan pesantren. Tiba-tiba masuk STM. Kenapa dari pesantren ke STM?
Dapat pacar pun hasil dikenalin sama teman. Dan jujur, di umur yang 16 pada saat itu, gak tahu gimana tata cara gaya pacaran pada umumnya ya. Selang berjalan 7 bulan, teman-teman cewek gue pada heran, kok bisa selama itu pacaran, gak tahu pada iri apa gimana. Nah, salah satu teman cewek gue tiba-tiba datengin tongkrongan gue, minta peluk sama bilang suka sama gue. Ya gue kaget dong. Ya iyalah, kita lagi nongkrong duduk tiba-tiba dipeluk minta suka. Dan dia nembak gue sebagai anak polos ya. Ya gue terima dong, padahal dia teman deket cewek gue. Setelah lama berselang cinta segitiga, cewek gue mutusin entah tahu apa gimana. Selingkuhan gue pun ikutan cuek. Gue ngemis-ngemis ke salah satu dari mereka, berharap ada yang mau balik sama. Semuanya minta udah. Yaudah saja kita gue kapok mainin cewek dan alhasil ngejomblo 3 tahun. Not karma is real boy. Tapi menurut aku sih niat cowok ini sebenarnya dari awal dia ditembak cewek ya teman-teman ya. Cuma seharusnya bisa jaga jarak lah. So next lagi ke next fuckboy. Banyak banget ini fuckboy, di IG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sarah. Oke. Dulu waktu SMA pernah nembak cewek, tapi dia. Oke. Awalnya aku nggak tahu kalau dia suka sama cowok lain. Terus aku nembak dia lah. Terus gak dijawab, ya iyalah. Awalnya senang, dikirain ungkapan aku diterima. Udah beberapa hari, kurang lebih 1 mingguan gak ada jawaban. Terus aku ngertinya kalau dia punya suka sama yang lain dari temanku sendiri. Dan cowoknya tersebut adalah teman kelasku sendiri. Intinya ungkapanku gak dibalas, tau-taunya dia milik orang lain, sedih. Memang gak ada fuckboynya atuh. Ini mah namanya digantungin. Oke. Ini keadaan yang dimana guys ya. Hello, dengar. Ya namanya digantungin itu guys, kalian nembak pasangan kalian gak kasih jawaban pasti, entah enggak, entah iya, ngambang. Itu di saat kalian ngambang itu adalah di PHP-in sebenarnya guys. Jadi sebenarnya itu arti PHP-in, pemberi harapan palsu, nggak hak palsu juga sih. Pokoknya ya kalian digantungin lah. Bingung ya, 50-50 ya. Next, aku pernah janjian sama 3 cewek dalam satu tempat sekaligus. Wow, aku gini ceritanya. Aku jam 8 janjian sama yang pertama ke tempat A. Nah, setelah jam 1, terus yang kedua itu aku habis anterin yang pertama ke rumahnya tepat jam 1.30 siang mungkin ya. Terus yang ketiga juga, sehabis aku anterin yang kedua ke rumahnya, terus aku jalan sama yang ketiga tuh dari jam 7 sampai jam 10 malam. Kurang fuckboy apa? Sebenarnya sih dibilang fuckboy 50-50 sih menurut aku, soalnya dia capek sendiri juga ya guys, antar-antar lama-lama dia jadi tukang gojek teman-teman, ojek online. Oke? Anda cocok jadi ojek online. Canda bos. Damai, peace. Menurut kalian gimana teman-teman? Apakah itu termasuk fuckboy? Boleh komen di kolom komentar. Next, semoga dibaca sih. Ya iyalah. Gue mau cerita sedikit soal pengalaman gue menjadi fuckboy. Ngaku dia ya. Pertama gue cerita dari SMP, sekolah menengah pertama ya. Di situ gue nggak pernah pacaran, tapi banyak cewek-cewek naksir sama gue. Apalagi ada kelas gue SAR. Pernah sampai gue ditembak sama cewek seangkatan gue, tapi gue tolak. Padahal tuh cewek jadi inceran dari kelas 10 sampai kelas 12. Padahal gue gak ada ganteng-gantengnya anjir. Mungkin lu punya susuk atau punya ilmu-ilmu. Canda. Next. Nah mulai lulus dan lanjut ke STM. Gue dicomblangin tuh sama temen gue, jadian deh gue sama cewek yang dicomblangin itu. Sekalian gue cerita sedikit ya, berbau S3X. Siap, nggak apa-apa, ini sekalian edukasi ya teman-teman. Nah berselang setengah tahun sama doi, baru deh gue ngerasain namanya ciuman pertama dan gue lakuin beberapa kali tuh sama doi. Nah hampir 2 tahun gue ngelakuin hubungan sama doi. Gue pergokin kalau selama ini gue diselingkuhi sama pacar gue saat itu. Alhasil gue putusin. Nah berawal dari itu mungkin bisa dibilang fuckboy sih ini. Gue dekatin beberapa cewek, alhasil jadian. Jadi dia itu fuckboy dari hasil sakit hati guys. Wow. Dan jadian gak cuma sama 1 cewek, bahkan 5 cewek gue pacarin deh itu setelah putus ya teman-teman. Habis kelima itu gue putusin, gue cari lagi kan, dapet tuh 3 cewek dan jadian sama ketiganya. Sampai di mana gue di titik kalau karma itu emang ada.
Dan ya, gue diselingkuhin deh sama cewek gue yang gue anggap paling cocok buat jalanin hubungan yang serius. Sampai gue galau segalau-galaunya teman-teman. Next. Panjang amat curhatnya dah. Alhasil gue ganti cewek lagi. Dan ya, sampai berhubungan gitu beberapa kali. Yang ini loh. Abis dapet itu gue putusin, lalu cari lagi. Lalu gue dapet tuh cewek yang gue anggap kayak tadi bisa menjalani hubungan dengan serius. Taunya gue diselingkuhin juga sampai 3 kali berturut-turut. Dan sekarang sampai 3 tahun lebih nih gue ngejomblo karena takut karma bakalan datang lagi ke gue. Karena gue sadar karma datang ya, karena kelakuan yang dulu. Dan sekarang gue berusaha menjadi diri yang lebih baik dan menjauhi hal itu. Ya, semoga cowok di luar sana yang masih suka gonta-ganti pasangan ya bisa introspeksi agar menjadi diri yang lebih baik lagi ya. Aduh, kepanjangan sih. Cuma ini bagus banget teman-teman ya. Dia dari awal pacaran terus akhirnya dia sakit hati karena diselingkuhin. Nah, mungkin dia balas dendam karena diselingkuhin. Akhirnya dia pacarin banyak cewek dan akhirnya dia suka melekat sama satu cewek dan satu cewek itu selingkuh. Pokoknya ya rantai itu terus bergulir mungkin sampai pada akhirnya dia setia sama satu cewek, tapi entahlah. Karma is real, boy. Next. Ikutannya Sarah, gak apa-apa. Gak mau panjang-panjang. Intinya mah dulu SMP tuh nakal banget. Tawuran ya, balap liar, gonta-ganti cewek juga iya. Ya ampun udah kayak Dilan Milea banget ya. Terus ikut balap ya, gonta-ganti cewek sih dia sih, lebih ketawuran. Padahal tampang biasa aja. Oke, cuma modal bisa main musik dan suka nyanyi. Oke, gue orang susah tapi gue gak menyusahkan orang. Cakep. Singkatnya, kelas 2 SMP udah 2 kali punya cewek. Cewek pertama putus karena dia gak suka cowok yang suka balap-balapan. Ya ampun udah kayak Milea banget sih. Dan cewek kedua putus karena dia gak mau kalau punya cowok perokok. Ya gue perokok dari SMP, cuman gak sering. Semuanya gue yang putusin, debat hebat. Karena yang lebih memilih ego gue ketimbang mikirin perasaannya. Kelas 3 masuk kelas 1 di SMK, punya 3 cewek sekaligus dan beda-beda sekolah. Putus karena menangin ego gue juga. Kelas 2 SMK sampai sekarang punya banyak cewek, beda-beda daerah, beda-beda profesi, dan semuanya gue anggap cuma teman. Karena keburu capek denger omongan orang ngatain fuckboy. Dan sekarang lebih memilih sad boy. Jadi bisa lebih deket sama Tuhan ketimbang sama perempuan ya. Dibaca sama Sarah gue makan pelet kucing. Sekarang makan pelet kucing. Oke. Ini kata-kata fuckboy banget ya. Lebih milih sad boy jadi bisa lebih deket sama Tuhan ketimbang sama perempuan. Itu guys kata-kata fuckboy. Akunya kayak aduh, cowok ini idaman banget sih. Ya ampun suci banget. Ya ampun di badannya rajin banget. Ya ampun kata-katanya positif banget. Padahal sifatnya punya cewek di mana-mana guys. Itu banyak banget cowok yang begitu yang sering aku temuin. Ada kita next ke fuckboy selanjutnya. Hai kak, hai. Ini cerita gue dari zaman gue SMA nih ya. Gue pernah gitu maksudnya apa sih? Kenal cewek ya gitu deh. Kenalan, chattingan, ngebaperin. Habis itu ninggalin. Dan itu terus-terusan berulang sampai gue udah lulus SMA. Dan imbasnya ke gue sekarang, setiap gue kenal cewek, gue sering digituin. Tapi gue sadar emang jadi fuckboy itu gak enak. Gak bisa ngerasain gimana sih ngerasain sayang sama sesungguhnya. Dan mungkin buat cowok-cowok fuckboy di sana tobat men. Menurut aku sih ini masih biasa aja sih, karena masih belum ketemu langsung, lebih ke chatting bukan sih? Iya nggak sih teman-teman, coba deh komen. Masih ya klaster ini mah. Next, fuckboy gue pada saat masih sekolah di Menegak Kejuruan alias SMK ya. Saat itu hampir setiap kelas cewek yang cakep gue PHP-in dan pacarin dan gue duitin. Maksudnya duitin gimana ya ampun. Dan gue terkenal menjadi cowok paling fuckboy di sekolah. Bahkan di tongkrongan setiap ada cewek pasti gue baperin terus gue PHP-in. Tapi sekarang gue tobat karena gue menemukan wanita yang bisa buat gue tobat. Alhamdulillah. Itu maksud tadi duitin gimana nih? Aku masih penasaran banget. Maksudnya dijual gitu nggak mungkin kan? Aku nggak tahu sih. Coba
Teman-teman bisa bantu komen maksudnya diduitin apa ya. Ini masih konotasinya negatif sih. Next, fuckboy. Hehehe. Iya sih, sebelumnya pernah ngalamin dan akhirnya nyesel ya. Kayak ada timbal baliknya gitu ya. Timbal balik alias karma ya teman-teman ya. Lebih tepatnya kita kena karma. Gini nih ceritanya kan. Dulu pernah punya cewek. Nah gak tau kenapa sih kalau pas gue ada cewek tuh banyak gitu cewek-cewek chatting gue. Nah gue tanggepin. Lah sampai cewek gue tahu berulang-ulang kali. Dan akhirnya cewek itu pergi kan ninggalin gue. Dan yang gak gue bayangin nyeselnya sampai sekarang kerasa. Jadi sekarang mau jadi orang yang biasa-biasa aja, syukuri dan jaha apa yang kita punya karena nurutin nafsu gak ada bisa-bisa BK. Ini lebih ke chattingannya itu kontaknya itu kayak asrama perempuan. Cuman keciduk berkali-kali. Ya lain kali main bersilah jadi fuckboy. Long story again, mari kita bacakan cerita fuckboy gue. Kejadian ini dulu pas waktu aku SMA, posisi dulu masih kelas 2 SMA. Aku pernah pacarin cewek yang bergeng 4 orang sahabatan gitu. Namanya BFF, Best Friend Forever. Sebut aja Nat and Tiarsan. Awalnya aku pacarin cewek namanya N. Oke, yang kedua. Tapi karena pacarku ini ngenalin aku ke sahabat-sahabatnya itu, jadi pada tahu dan wow, temen-temennya pacarku ini emang gak kalah cantik dari pacarku. Lalu gak lama, aku dulu zaman promote BBM ya, tuh pacarku ini promotin sahabat-sahabatnya itu. Aku langsung add lah pin BBM mereka. Aku deketin tuh 3 orang lagi, si Nat, Tir, sama San. Dan anehnya lagi, mereka ngerespon semua padahal tahu aku pacarnya N. Karena emang gue punya muka di atas rata-rata. Sombong ganteng. Gak lama aku ngajak mereka jadian dan semuanya mau. Si BFF ini sahabatan. Dan kita main backstreet alias diam-diam ya. Jadi tiap malam minggu aku selalu gantian main sama cewek ini. Aku suka ajak mereka ke rumah temenku. Soalnya rumah temenku emang kebilang gede sama kayak dibebasin gitu. Aku selalu pinjam kamar temenku itu buat main sama cewek itu. Kira-kira main apa guys? Main Mobile Legends kah? PUBG kah? Tolong di komen. Dia semua cewek tuh selalu ku bawa di kamar yang sama, tapi beda waktu. Temanku sampai geleng-geleng lihat kelakuan aku. Udah kurang ajar ya, udah ceweknya banyak. Udah main numpang pula di rumah orang. Next ya guys. Tahan, jangan kesel. Gak singkat cerita, gak lama aku ketahuan tuh sama mereka dari chat BBM-nya. N besoknya marah besar. Sampai ke teman-temannya juga bilang kasar-kasar, ribut-ribut pas pulang sekolah. Pecahlah persahabatan forever mereka gara-gara aku. Emang kalau cewek tuh ribet sih kalau sahabatan, makanya aku yang namanya sahabat cewek. Aku dulu di sekolah tuh cuma punya temen cewek bisa dihitung pakai jari guys. Nggak nyampe 5 kayaknya, nggak nyampe. Berapa ya? Paling 2 atau 3. Kayak 2 deh. 3 guys, sahabat aku yang cewek. Karena sahabatan sama cewek tuh kadang suka nusuk dari belakang guys. Cuman ya untungnya aku punya sahabat dikit tapi tidak menusuk sama sekali. Mereka support aku. Thanks for my temen aku. Terus akhirnya ya, sumpah waktu itu aku polos banget. Diem aja digampar juga diem. Karena tahu aku salah. Ketahuan selingkuh itu sensasinya wow. Ya sampai sekarang aku udah kuliah. Semester akhir. Ada 1 orang dari 4 sahabat itu mau nikah. Dan karena aku temen SMA, walau beda kelas, aku diajak temenku buat datang. Dan datanglah aku. Dan pemandangan aku lihat 4 BFF atau best friend itu berkumpul di sana kayak yang biasa lagi kayak udah baikan. Mereka dan lihat aku kayak yang sebel enek gitu. Gitulah cerita aku, fuckboy gak sih ya, pernah ngerusak 4 orang cewek dan mereka itu sahabatan. Ya cewek begitu, berantem baikan. Cuman ya susah-susah gampang sih kalau cewek sahabatan, tapi sekalinya klop bagus. Seperti itu. Cuman aku orangnya jarang banget punya teman cewek guys. Next, ketika gue mau nembak cewek, gue deketin 6 cewek sekaligus. Dan disitu gue baperin semuanya. Wih, punya santet apa anda ya? Gue tembak satu-satu, yang terima 5 orang doang. Gue pacarin diem-diem lah. Gue jalanin pacarin sama 5 cewek itu tanpa ada yang tahu alias backstreet. Nah disitu gue cari sialan yang paling bisa
gue jadiin pacar beneran. Oh siapa? Sialan lagi. Nah, pas udah berjalannya waktu 4 bulan lamanya, ada satu cewek yang kelihatan setia banget sama gue. Nah, 4-4-nya juga udah sayang sama gue. Nah, gue putusin 4-4-nya lagi. Pas lagi sayang-sayangnya, hehehe, ketawa lo kambing. Gampang banget gitu ya mainin perasaan orang. 5 cewek coy, lu punya duit sebanyak apa sih? Hah? Next. Dulu gue punya cewek 5. Wow, Mejiku Hibiniu ya. 5 cewek itu gue ajak semua jalan satu persatu. Tapi yang gue jadiin pacar cuma cewek yang keempat. Karena menurut gue cewek yang keempat ini baik banget sama gue dan bisa dibilang soleha ya. Tapi karena gue dulu bisa dibilang cowok brengsek ya, gue gak cukup satu cewek, maaf nih. Gue berjalan sampai 4 bulan sama cewek yang keempat. Dan sisanya cewek gue cuman gue jadi pelampias aja buat main-main aja. Setelah itu gue dapet karma dan gue diputusin sama cewek gue yang dijadiin pacar itu. Akhirnya masih nyesal dan sekarang gue jomblo. Bukannya gak mau cari lagi, tapi gue mau memperbaiki dulu diri gue sendiri. Sekian. Inilah fuckboy yang bertobat. Alhamdulillah, pintu surga terbuka untuk Anda. Next, ini adalah curhatan dari sahabat aku yang sebenarnya dia dibilang fuckboy enggak, dibilang bucin juga iya. Cuman dia fuckboy, cuman dia kalau sama cewek dia suka, dia bucin. Saya tidak bisa kasih tahu identitas saya. Jadi kita baca aja ceritanya. Jadi dulu gue pernah deket sama cewek, sebut aja W alias Wakanda. Enggak. Waktu dia deket sama gue, dia masih SMA kelas 3. Waktu masih sekolah, dia masih polos gitu. Masih belum tahu dunia klub. Anaknya juga nggak pernah keluar karena orang tuanya nggak bolehin dia keluar malam-malam. Ya ampun, aku banget. Gue juga nggak mau dia tahu tentang dunia gituan. Tapi temen-temennya dia suka ke klub, makanya dia penasaran. Dia pernah ngajakin gue ke klub, tapi gue nya nolak karena gue nggak mau dia jadi cewek-cewek klub malam. Tuh kan guys, fuckboy tapi bucin kan, bener? Gitu. Tau lah kalau udah cewek ke klub malam pasti dicap jelek sama sebagian orang. Nah, seiring berjalannya waktu, dia tamat sekolah, terus dia nyoba kerja gitu kan, jadi SPG kecantikan. Nah, teman kosnya ini ngajakin dia ke klub malam gitu, tapi dia nggak pernah cerita ke gue. Sampai akhirnya gue tahu dia ke klub malam dari temen gue yang ketemu dia di klub malam. Kata temen gue, dia datang sama cowok lain, terus di klub itu dia mabuk-mabukan sama tuh cowok. Dan teman-temannya kesel, kesel dong gue dengernya, ya panas dong. Gue tanyain tuh pas ketemu sama si W alias si Wakanda, dia nggak ngaku. Gue masih penasaran tuh sama cerita teman gue sampai beberapa minggu. Ceritanya dibohongin guys. Beberapa minggu kemudian gue coba ke klub yang dibilang sama teman gue. Bener aja ya, terciduk si W ini ada di tempat itu juga sama teman-temannya. Gue samperin dianya udah mabok sampai gak tanda, sampai gue bangke emang. Pesan bercampur aduk, ya udah gue bawa aja tuh si W keluar. Gue pesan gokar terus gue bawa ke hotel karena di tempat gue juga kagak mungkin. Apalagi ke kosan dia juga gue nggak berani. Sampai di hotel gue temenin dia ke hotel. Nah pas gue nemenin dia di kamar ini muncullah setan-setan. Gue awalnya gak tega, tapi karena bisikan setan ini terlalu kuat dan iman gue juga gak kuat, terjadilah hal yang enak ya. Selepas jadi intinya dia pengen melindungi si cewek ini dari hal jahat, cuman akhirnya ya bisikan setan ya teman-teman. Yang disalahin setan, kasihan si setan yang disalahin guys. Selepas kejadian malam itu, rasa gue ke dia berkurang gitu lambat laun. Gue nggak ada kontakan lagi sama si W. Gue juga udah dapet cewek. Dan sekarang kabarnya si W itu jadi cewek BO gitu. Sekian dan terima kasih. Jadi dia tuh niatnya baik awalnya ya. Dia niatnya tuh nggak mau si cewek tuh terjerumus ke dunia gelap. Cuman si cewek tuh mungkin penasaran terus nakal. Terus cowok ini kayak wah ketahuan keciduk kalau dia tuh udah masuk ke dunia gelap. Dan pada akhirnya yang disalahin adalah si setan. Luar biasa. Oke, si setan pun juga capek disalah-salahin mulu. Saya mohon maaf kepada setan-setan di sini yang disalahin. Dan seperti itu guys, curhatan para fuckboy. Menurut kalian gimana? Tolong ya buat para fuckboy, buat para cowok-cowok di sini, tolong jangan mainin perasaan perempuan. Kalian tahu karma kan? Mungkin kalian selingkuhin cewek kalian setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kalian nggak tahu di tahun keempat, kelima apa yang terjadi. Bahkan bisa
sampai jomblo bertahun-tahun. Kalau kalian nggak percaya, yang aku bacain beberapa semuanya dapat karma. Kayak apa yang kalian tuai itu yang kalian, apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Ya ampun, itu kata-kata ya gitu. Pokoknya apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Kalau kalian setia, mungkin pernah dapat pengalaman di PHP-in, ya wes sabar. Mungkin cewek kedua, ketiga ya pasti baik, karena jodoh itu adalah cerminan diri kita, teman-teman. Ya pokoknya seperti itu guys, curhat para fuckboy. Menurut kalian fuckboy itu sebrengsek apa sih? Ya kalian bisa komen di kolom komentar. Dan sekian dulu ya sesi keluh bahasa fuckboy kali ini. Menurut kalian siapa yang paling fuckboy menurut kalian? Dan buat perempuan di sini, berhati-hatilah dengan para fuckboy, karena fuckboy ini bermulut manis. Mungkin fisiknya bisa lebih ke biasa, ke ganteng, tapi tolonglah kalian jangan cari fisik-fisik amat. Yang penting sikap laki-laki itu bukan dari omongan doang. Omongan manis mah gampang. Kamu cantik, kamu langsing, terus aku cinta banget sama kamu, cinta banget, tapi tau-taunya main di belakang tuh banyak banget guys. Please cari cowok dari sikap, bukan dari kalimat kata-kata manis. Buat para cewek sih. Dan sekian dulu video kali ini, itu dia curhatan para fuckboy. Ya fuckboy juga punya hati, banyak yang udah bertobat dan banyak yang udah dapat karma. Dan sekian dulu video kali ini, dan thank you banget yang udah nonton, dan see you next video. Bye.